eh, pemerintah sudah membuat roadmap industri EV ya Mbak ya. Dengan demikian maka Inka sebagai salah satu BUMN yang memang awalnya sih kita hanya memproduksi lokomotif ya, rolling stock, tetapi kita mencoba mendiversifikasi usaha. Kita berhasil membuat, merancang dan memproduksi bis listrik ya, yang sekarang ini alhamdulillah sudah 10+1 sudah berada di Bali dan dilakukan uji coba teman-teman di sub di sana untuk mendukung nanti G20 untuk delegasi. Demikian informasi awal. Kemudian juga di samping itu pemerintah pasti support lah kepada industri seperti ini, dan sebagai pelaku EV kami juga berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem EV yang memang tidak mudah ya saat ini. Dan kalau kita bicara masalah TKDN ini kita masih berhasil baru mencapai 46%, dan yang berikutnya kita sudah mencapai 56% TKDN total kandungan dalam negeri, di mana kita berhasil menggunakan baterai lokal produksi ABC. Baik, untuk mendapatkan bahan baku ini apakah ada kemudahan yang dirasakan oleh Inka, di mana kalau kita berkaca pada pemerintah yang juga sudah mempersiapkan industri ini dari hulu ke hilir? Iya Mbak, memang sekarang memang baru pertama banyak insentif yang memang sedang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun demikian karena Inka merasa pada sini juga didukung, ya ini kita juga dibantu oleh teman-teman dari Dikti, oleh Pak Dirjen Dikti untuk bagaimana kita meriset, menggunakan riset-riset yang ada di perguruan tinggi dan diimplementasikan di dalam industri manufaktur seperti Inka. Jadi kami berkolaborasi dengan teman-teman baik dari lokal, ya khususnya dari teman-teman dari Dikti, kemudian juga dari Baterai ABC dan juga beberapa UKM yang mungkin bisa mensupport namanya supply chain daripada komponen-komponen bis listrik. Namun memang kita masih 40% sama 56%. Yang lain masih kita import ya. Terutama di posisi roda, as roda, belakang, depan, kemudian steering, brake system kita masih impor, dan kami juga berharap nanti teman-teman dari industri lain mampu memproduksi komponen-komponen yang sekarang masih kami impor dari luar negeri. Saya pikir Indonesia negara besar, ya, ini juga banyak yang pandai-pandai, dan ini waktunya untuk kita berkolaborasi untuk meningkatkan total kandungan dalam negeri dalam rangka mensuplai komponen-komponen EV termasuk gas listrik. Ya Pak Budi, kalau kita mendengar yang disampaikan oleh Menko Maritim dan Investasi tahun 2028 ini ditargetkan menjadi produsen baterai listrik terbesar kedua di dunia. Kalau Inka melihat dari kacamata bus listrik yang sudah diproduksi saat ini seperti apa? Ya, saya yakin Mbak, karena memang ini Indonesia memiliki material yang cukup banyak gitu ya, termasuk di sini nikel, lithium gitu, sehingga ini saya yakin bahwa mungkin lebih cepat barangkali ya, karena ini salah satu pabrik baterai itu ABC ini sudah bisa memproduksi sel-sel baterai yang alhamdulillah sudah kita gunakan untuk bis yang 8 meter. Sehingga saya pikir ke depan pasti akan lebih banyak lagi pelaku-pelaku yang akan menginvestasikan di bidang baterai ini. Ya, saya pikir ini luar biasa karena juga kemarin kami juga dengan Pak Anin Bakri di sana juga beliau sedang proses investasi membuat baterai juga ya, yang isinya kalau ABC memang isinya masih import, kemasannya ada di Indonesia. Tetapi nggak apa-apa, itulah langkah-langkah yang perlu ya kita dorong supaya kita juga bisa meningkatkan TKDN untuk EV ini sendiri. Saya yakin bahwa Indonesia ini akan menjadi pemain baterai terbesar kedua gitu ya. Dan lebih cepat barangkali ya, karena sudah banyak produsen yang sudah beralih membuat baterai untuk EV sendiri. Demikian Mbak Aneka. Baik Pak Budi, mungkin belum banyak juga pemirsa yang sudah melihat secara langsung seperti apa bus listrik produksi Inka ini. Mungkin boleh dijelaskan seperti apa cara isi ulang energi pada kendaraan listrik yang sudah diproduksi oleh Inka ini. Dan apakah memang infrastruktur kita di sini sudah cukup siap? Baik Mbak Aneka, jadi memang ini lagi-lagi kita lagi saya kira bukan Inka aja semuanya. Jadi
charging ini seperti yang lain lah. Kita juga ingin membuat charging sendiri yang namanya Strum gitu ya. Ada singkatan Strum adalah teman-teman yang mendesain, mengintegrasikan desain-desain dari teman-teman Redekti untuk membuat charger. Jadi charger ini diproduksi di Inka sendiri. Jadi sama dengan yang lain. Memang standar ini baru muncul terakhir-terakhir ini gitu ya. Jadi Tesla ini chargernya tersendiri, Toyota tersendiri gitu ya. Inka awalnya tersendiri karena juga kita awalnya menggunakan baterai komponen dari Taiwan. Nah sekarang kita mengacu kepada standar size dari SDM di mana chargernya harus menggunakan protokol CCS2. Ini adalah standar terakhir yang dikeluarkan pemerintah untuk bagaimana semua produsen charger ini bisa menggunakan protokol ini sehingga memudahkan bagi pemain-pemain EV nantinya. Jadi Inka sudah membuat charger sendiri, ini sudah 4 unit terpasang di Bali, di Benoa, dan kami terus nanti mungkin akan bekerjasama dengan teman-teman dari PLN, bagaimana kita berkooperasi untuk menggunakan produk-produk dalam negeri, bangga buat Indonesia, mensuplai SPKLU yang sekarang ini sebagian besar masih diimport oleh teman-teman PLN. Tapi teman-teman yang lain juga sudah bisa berhasil memproduksi charger berdasarkan standarisasi atau spesifikasi yang mengacu pada protokol CCS2 ini. Demikian Mbak Nega.